Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Engkau menghendaki kami agar saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai manusia, tentulah kita memiliki banyak sekali keinginan. Mulai dari keinginan untuk memperoleh makanan yang menggugah selera, keinginan untuk dihormati atau dihargai, dimengerti dan disayangi, dan lain sebagainya. Keinginan-keinginan itu secara alami ada dalam diri kita sebagai manusia. Tapi kerap kali keinginan itu menjadi berlebihan sehingga menghambat relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita sibuk untuk memenuhi keinginan manusiawi saja, kita akan melupakan apa sebenarnya yang dikehendaki Allah, dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi tidak sadar siapa diri kita di hadapan Allah dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup seturut kehendak Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, karena itulah gereja mengajak kita menghayati masa puasa dan pantang selama masa Prapaskah ini. Kita telah memasuki retret agung. Kita dipanggil untuk membaharui hidup kita, berjuang dan belajar, berusaha, bertobat, berrekonsiliasi dengan penuh pengharapan. Melalui puasa dan pantang, kita diajak untuk menekan keinginan-keinginan manusiawi kita. Salah satunya melalui keinginan dasar kita, yaitu mengurangi makanan yang kita konsumsi, yang biasanya kita makan 3 kali kenyang. Masa puasa dan pantang ini, selama masa Prapaskah ini, sebisa mungkin idealnya kita makan sekali kenyang dalam satu hari, bukan setiap makan kenyang sekali. Penolakan terhadap keinginan manusiawi membantu kita semakin fokus pada apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Kenikmatan dari makanan sering membuat kita lupa untuk berbagi kepada saudara-saudari kita yang berkekurangan. Bahkan sering membuat kita lupa akan menjaga kesehatan kita sendiri, lepas kontrol. Saking enaknya kita lupa diri kita. Kita tidak bisa makan terlalu banyak gula, terlalu banyak protein, terlalu banyak karbohidrat, dan lain sebagainya.
Dengan mengurangi keinginan jasmani atau duniawi, akhirnya kita sadar bahwa yang Allah inginkan dari kita adalah sebenarnya peduli dan berbagi kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan kasih dan pertolongan. Ini adalah contoh dari sekian banyak makna yang dapat kita hayati melalui puasa dan pantang. Menyangkal diri. Kita semua tahu bahwa itu bukanlah perkara yang mudah. Menolak keinginan yang terus bergejolak dalam diri pasti membuat kita menjadi sedikit menderita. Zona nyaman kita terganggu. Kita merasa ada yang kurang karena kita berjuang untuk mengatakan tidak, untuk memenuhi nafsu keinginan manusiawi kita tersebut. Tetapi penderitaan yang kita alami itu bukanlah hanya sebatas penderitaan. Penderitaan yang demikian adalah penderitaan yang berubah dan berbuah bagi banyak orang. Sedikit menderita untuk membahagiakan saudara-saudari kita yang juga jauh lebih menderita supaya sama-sama merasakan sedikit kebahagiaan itu seperti Yesus sendiri. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak para muridnya untuk menyangkal diri, memanggul salib dan mengikutinya. Yesus mengerti betapa sulitnya menolak godaan untuk memenuhi keinginan manusiawi kita. Yesus juga tahu betapa beratnya beban yang harus kita pikul karena mengikuti Dia. Sebagai bentuk solidaritasnya, Ia rela menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia dan mengalami semua hal yang dialami oleh manusia. Ia turun dari keilahian, ketinggian, kemahakuasaan, kebesaran dan keagungannya. Ia rela menjadi sama seperti manusia, bahkan sampai wafat di kayu salib. Ia telah lebih dahulu mengalahkan keinginan manusiawinya dengan berpuasa 40 hari di padang gurun dan telah lebih dulu memikul salib yang paling berat. Mengajak kita untuk memikul salib kita sebagai pengikutnya. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya, dicaci maki, dihina karena kamu menjadi pengikutku. Ia menjadi manusia agar kita bisa mengikutinya dalam kemanusiaan kita masing-masing, supaya kita sedikit bisa merasakan kerendahan hati Allah, kerahiman Allah dan belas kasih Allah yang luar biasa itu. Ia datang, tinggal, hidup bersama dengan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan tidak ada gunanya bagi kita memperoleh seluruh dunia tetapi kita kehilangan nyawa. Tapi Yesus juga mengatakan kita harus mengorbankan nyawa sebagai pengikutnya. Maka dari itu, sebagai pengikut Kristus, segala sesuatu, bahkan seluruh dunia, kekayaan, kehormatan, pangkat dan kedudukan harus kita lepaskan demi menjadi pengikut Kristus. Namun hal itu dapat kita lakukan apabila kita menghayati masa puasa dan pantang dengan sebaik mungkin dan menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus demi berpihak, demi peduli, demi ada bersama dengan saudara-saudari kita yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan pertolongan untuk sesama kita. Membangun pertobatan dengan Allah, relasi kita dengan Allah, berrekonsiliasi dengan Allah, dengan alam ciptaan, dengan diri kita sendiri, dengan sesama kita. Menjadi pribadi-pribadi, menjadi pengikut-pengikut Yesus yang mampu menyangkal diri, menahan diri, mengatakan tidak kepada godaan-godaan setan, dan memikul segala sesuatu penderitaan, cobaan, masalah, persoalan, dan berjalan bersama Yesus dalam pengharapan sebagai pengikut-pengikut Yesus yang akan menerima hidup yang kekal dan kebahagiaan. Tuhan memberkati.
Ya Bapa yang Maha Rahim, bimbinglah kami untuk berani memilih dan melaksanakan perintah-perintah-Mu dan percaya akan rahmat kehidupan yang Kau sediakan bagi kami. Jangan biarkan kami tergiur oleh tawaran kebebasan dan kehidupan yang semu. Teguhkanlah iman kami bahwa Engkaulah sumber hidup yang sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.